Sir Stamford Raffles, atau juga dikenal Thomas Stamford Raffles, merupakan seorang negarawan berkebangsaan Inggris. Raffles adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda terbesar. Ia dikenal sebagai pendiri kota dan negara Singapura. Ia juga dikenal sebagai pencipta kerajaan terbesar di dunia. Salah satu karya pentingnya adalah menulis buku The History of Java, Sejarah Jawa, dan namanya diabadikan sebagai nama Latin bunga bangkai, Rafflesia arnoldi. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. Setelah ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Seminggu sebelum ditandatangani kapitulasi Tuntang, Gubernur Jenderal Rolf Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Sejak memerintah, Raffles merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan, diantaranya: pertama, sistem pemungutan pajak tanah. Setelah Raffles berkuasa, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, ia mengadakan land rent, artinya sewa tanah atau pajak tanah. Raffles berpendirian bahwa semua tanah adalah milik raja yang berdaulat menjadi milik pemerintah Inggris. Orang yang mempunyai tanah dianggap menyewa dari pemerintah Inggris dan harus membayar sewa. Besar sewa tanah tergantung kepada kesuburan tanah dan ditetapkan antara 1/4 sampai setengah dari nilai penghasilannya dan harus dibayar dengan uang atau dengan padi. Dengan adanya sewa tanah itu, maka kerja rodi pada zaman Dendels dihapuskan. Kedua, kebijakan Raffles di bidang politik. Kebijakan Raffles di bidang politik diantaranya: pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan yang dikepalai oleh residen dan dibantu oleh asisten residen dari Eropa, berlangsung hingga 1964. Kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Ketiga, penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Keempat, politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Hindia Belanda. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi diantaranya: pertama, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Kedua, menerapkan sistem sewa tanah, land rent system. Ketiga, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Kebijakan Raffles di bidang sosial. A. Penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. B. Penghapusan perbudakan, meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. C. Peniadaan pinbang, yaitu hukum kejam dengan melawan harimau. 5. Kebijakan Raffles di bidang hukum. Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit atau ras seperti Dendels. Berikut ini badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles. Court of Justice pada setiap residen. Court of Request pada setiap divisi. Police of Magistrate. 6. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. A.
Ditulisnya buku berjudul History of Java. B. Memberikan bantuan kepada John Keworth atau Presiden Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. C. Mendukung Batavia Kinouchep, sebuah perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. D. Ditemukan bunga Rafflesia arnoldii. E. Dirintisnya Kebun Raya Bogor. Namun di tengah banyaknya kebijakan dan keberhasilan yang didapatkan oleh Raffles, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan juga pemerintahan, ternyata tidak dengan kebijakan sewa tanah atau land rente. Diketahui bersama bahwa sistem sewa tanah atau land rente adalah sistem di mana semua orang yang mempunyai tanah dianggap menyewa dari pemerintah Inggris dan harus membayar sewa. Lewat sistem sewa tanah, Raffles berharap bisa mengembangkan sistem ekonomi mereka. Akan tetapi, pada pelaksanaannya terjadi berbagai kendala yang membuat Inggris rugi sementara rakyat pribumi tersiksa. Penyebab sistem sewa tanah gagal adalah 1. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 2. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 3. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 4. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 5. Masih ada banyak masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perjanjian. 6. Kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih terus berjalan. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Hindia Belanda ditandai dengan adanya Convention of London pada 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. Pertama, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Kedua, jajahan Belanda seperti Thailand, Kaap, Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Ketiga, Cochin di pantai Malabar diambil oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Sewaktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal, yang mana diantaranya yaitu sebagai berikut. Dia mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, reformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan lawas seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Sastra Jawa, serta banyak hal yang lain. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa dituliskan pada sebuah buku berjudul History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa.